Ayo gabung Light Group sekarang. Lo ayo rek, melu Light Group saiki. Weh Cika, ayo mikir Light Group weh. Kutunggu kena. Yuk, wong Jambi join ke Light Group bae. Wong Jambi, wong kita galo. Horas, eta nasiham, roh LG nami. Mau liate. Bayo melo Light Group kita. Sekarang nah. Light of Jesus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Berapa banyak yang siap untuk memuji Tuhan malam hari ini? Coba lambaikan tangannya. Yang rindu memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Sebelum itu kita semua bagikan kasih kepada kiri, kanan, depan, belakang. Kita katakan You are love. Yes. Dan hari ini kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita mau berlari kepada Tuhan, sumber kemenangan kita, sumber kekuatan kita. Mari kita bertepuk tangan. Saya mau ajak kita semua untuk lompat bersama, oke? Come on. 1, 2, 1, 2, 3, go. Bersama di luar batas pikiranku, kau bawaku kembali padamu, kembali padamu, melebihi segalanya. Ku temukan arti hidupku, ku berharga bagimu. Angkat kedua tanganmu dan nyatakan Yesus, kaulah penyelamatku. Bukan karena hebat
memuji Tuhan dengan begitu luar biasa. Kita berikan energi yang terbaik buat Tuhan. Everybody jump, jump. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Angkat tanganmu, nyatakan kerinduan. Kami rindukan kuasa biasa, amin. Boleh sekali lagi lihat kiri kananmu, katakan God is good. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia telah memberikan anaknya. Tuhan Yesus mati untuk kita, menyelamatkan kita, memperbaharui hidup kita. Dan mari kita buka hati kita saat ini. Kita mau menyembah Dia lebih lagi. Bersama-sama. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mencintai kami.
Apapun masa lalu kami, apapun pergumulan kami, apapun dosa kami, Tuhan, Engkau yang paling tahu. Tetapi Engkau memutuskan untuk tidak melihat segala sesuatu yang buruk yang ada di dalam hati kami. Engkau tetap mencintai kami, Engkau menerima kami. Saat ini Tuhan, kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin menyatakan bahwa Engkaulah Raja kami. Di dalam hidup kami hanya ada Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan. Hanya Engkau di hidupku, Tuhan. Sanggup pulihkan keadaanku. Tak Kau biarkan ku tersesat. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau mengubah setiap kami. Kau ubahku menjadi baru. Mari semuanya katakan. Dunia bisa mengalahkan kuasa
Hanya Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puja. Tiada satu pun yang bisa menjauhkanku. Oh, tiada yang bisa menjauhkanku. Tiada yang bisa menjauhkanku. Tiada yang bisa Tuhan menjauhkanku. Tiada yang bisa menjauhkanku. Oh, dari kasih-Mu. Dan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Come on everybody shout. Thank you Jesus. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita yang luar biasa. Selamat sore dan shalom. Welcome to Feast at Home. Saya berdoa Tuhan yang sudah bertahta di atas pujian dan penyembahan yang telah kita naikkan, mencurahkan setiap rahmat dan hikmat yang saudara butuhkan dalam menjalani setiap panggilan yang sudah Dia percayakan dalam kehidupan Anda. Mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya, minggu lalu udah sudah onsite. Kenapa sekarang balik online? Mungkin ada dari sebagian dari saudara yang menyaksikan minggu lalu sudah datang secara onsite. Kita kembali online ini bukan karena COVID kok. Tapi karena memang resource kita masih cukup terbatas, kita juga berdoa karena saat ini, di saat Anda menyaksikan Feast at Home ini, teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Light of Jesus Worship sedang melakukan live recording bersama komunitas sister brother kita dari Surabaya HSM Worship. Kita berdoa untuk kelancaran proses rekaman ini supaya menghasilkan sesuatu yang bisa jadi berkat buat banyak orang. Kita memasuki minggu yang terakhir dari tema kita bulan ini yang berjudul Ascend, yang merupakan tema pembuka dari 3 rangkaian tema. Kita punya 3 tahap menuju Brighter Day yang sudah kita imani Tuhan sudah siapkan buat komunitas kita. Ada 3 tahapan. Tahap yang pertama, revive. Kita masuk ke tahap yang kedua, restore, diawali dengan tema Ascend ini. Kita udah belajar dari minggu pertama sampai minggu yang ketiga, kita lakukan sedikit recap ya. Kenapa sih kalau mau masuk tahapan restore harus naik gunung dulu? Karena restore di sini bukan bicara kita masalah duduk, lipat tangan, lihat Tuhan memulihkan kita nggak ngelakuin apa-apa. Tapi kita mau belajar jadi pengikut Kristus yang dewasa, yang melakukan bagian kita, yang dipakai Tuhan untuk membawa kuasa pemulihannya. Karena itu kita perlu ascend dulu, naik gunung Tuhan. Karena di perjanjian lama, Tuhan memilih puncak gunung sebagai tempat perjumpaan antara Dia dengan hambanya, yang mau Dia utus, yang mau Dia pakai dengan luar biasa. Kita belajar di minggu yang pertama bahwa kita punya akses untuk masuk ke Gunung Eden, ke hadirat Tuhan. Tapi ketika kita sudah berada di dalam Eden, kita tetap harus melakukan bagian kita. Memilih Yesus dan kebenaran firman-Nya, yaitu pohon kehidupan. Di minggu kedua kita belajar, kita lewat pengalaman Nabi Nuh di Gunung Ararat, to restart our life. Bahwa peristiwa air bah merupakan untuk kita yang hidup di zaman modern ini melambangkan Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kedua bagi manusia untuk merestart kehidupan kita. Meninggalkan hal-hal yang bikin hubungan kita dengan Tuhan itu jadi terhambat. Sehingga kuasa pemulihannya bisa mengalir dengan lancar dalam kehidupan kita. Dan minggu yang kemarin, minggu terakhir sebelum minggu ini, kita belajar kalau kita sudah berjalan sama Tuhan, gimana menggunakan berkat yang sudah Dia percayakan. Jangan dipakai untuk membangun menara Babel, tapi dipakai, dipersembahkan pada Tuhan seperti Abraham mempersembahkan Ishak pada Tuhan untuk dipakai dalam perkara-perkara yang besar, higher purpose, untuk menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Nah, saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi bagi saya pribadi, topik kita selama beberapa minggu terakhir ini yang memberkati untuk didengerin. Wih,
memberikan banyak reminder, bahkan mungkin ada sebagian dari saudara yang belajar hal-hal baru yang baru Anda tahu dari Alkitab lewat topik kita bulan ini. Tapi ketika mau diaplikasikan, ketika mau dilakukan, beda cerita. Nggak segampang ngomongnya. Akan ada yang namanya setback, akan ada yang namanya failure. Karena itu di minggu yang terakhir ini, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab. Seorang nabi terbesar bagi bangsa Israel, yaitu Musa. Pengalaman dia menaiki gunung Tuhan. Karena dia adalah orang yang mengalami setback and failure di dalam hidupnya. Jadi bagi setiap dari Anda yang pernah, atau bahkan mungkin sedang mengalami yang namanya setback dalam kehidupan Anda. Bukan suatu kebetulan Anda menyaksikan tayangan ini. Yang selalu dalam sepanjang hidupnya selalu berhasil, Tuhan pun memanggil Anda untuk menyaksikan tayangan ini. Karena di dunia yang nggak sempurna ini, yang namanya kegagalan, yang namanya masalah itu nggak bisa dihindari. One way or another itu akan datang dalam hidup Anda. Dan firman hari ini akan mempersiapkan Anda untuk menghadapi itu. Anda siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Mari kita awali dengan mendoakan doa favorit kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracle. Today I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika, ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Mari kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan kami sambut. Hadirlah Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman ini, dan juga setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Hadirat-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Curahkan rahmat dalam hati kami supaya setiap firman yang akan diberitakan ini boleh tumbuh, boleh berbuah, dan membuat hidup kami semakin mempermuliakan nama-Mu. Hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman-Nya. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Seperti yang sudah dibahas tadi, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sebagai anak Tuhan kita harus menyikapi ketika terjadi setback dalam hidup kita. Kenapa? Karena perjalanan menaiki gunung Tuhan itu bukan perjalanan yang mudah. Yang namanya setback itu pasti terjadi. Dan seperti yang tadi sudah dibahas, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa namanya Musa. Tapi mungkin ada sebagian dari saudara yang menyaksikan tayangan ini belum tahu cerita Musa. Gak apa-apa, saya cerita recap singkat. Musa ini bangsa Israel yang lahir di Mesir ketika bangsa Israel ini sudah pindah ke Mesir. Jadi
peristiwa dalam kehidupan itu terjadi setelah peristiwa dari kitab Kejadian. Nah, ketika Musa lahir ini, Firaun ini lagi mau membunuh semua bayi-bayi bangsa Israel. Jadi ini seperti film Korea, ramai sekali ceritanya Musa ini. Seru, sama mamanya dihanyutkan ke sungai Nil supaya terhindar dari pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Firaun. Lalu ketika dihanyutkan, ditemukan oleh putri Firaun. Jadi dia dibesarkan di lingkungan istana Mesir. Tumbuh sebagai ya seperti pangeran Mesir lah ya. Karena yang membesarkan dia itu anaknya Firaun, anaknya Raja Mesir. Nah, nggak diceritain gimana ceritanya sampai dia itu tahu bahwa dia itu sebenarnya adalah bangsa Israel. Yang ketika itu sudah hidup dalam perbudakan di bawah pemerintahan Raja Mesir. Raja Mesir di zaman kitab Kejadian itu sayang sama Yusuf. Tapi ketika rajanya sudah berganti, akhirnya rubah perilakunya, sikapnya ke bangsa Israel. Yang tadinya tamu dijadikan budak. Nah, ketika Musa udah besar, di Alkitab sih nggak diceritain gimana ceritanya. Somehow dia akhirnya tahu bahwa dia itu bangsa Israel. Nah, sebelum kita ngeliat perjumpaan Musa dengan Tuhan di Gunung Tuhan, di Mountain of God, yang menjadi judul tema kita hari ini, kita akan lihat dulu background story belakangnya sampai dia nyampe ke Mountain of God. Nah, Mimin bisa tolong ditampilkan ya di live chat Keluaran 2 ayat 11 sampai 15 karena terlalu panjang. Jadi saya nggak akan bacain, saya akan ceritain sekilas gimana ceritanya Musa yang tadinya pangeran Mesir berkebangsaan Israel ini bisa ketemu sama Tuhan di gunung Tuhan. Jadi ketika dia udah gede, dia tahu dia ini adalah orang Israel, dia ini tergerak buat tolong bangsanya. Untuk nengok dulu bangsanya, keadaannya gimana. Dan dia lihat ada bangsanya lagi dipukuli. Dia pengen nolong bangsanya itu. Tapi dengan caranya dia sendiri. Akhirnya dia bunuh si orang Mesir ini. Mayatnya dia sembunyiin di pasir. Taunya ada saksi mata yang ngelihat, yaitu bangsanya sendiri. Dan Musa yang niatnya baik untuk nolong bangsanya sendiri, ternyata ditolak sama bangsanya. Karena besoknya ketika dia lihat ada orang Israel berantem, dia berusaha misahin. Yang berantem ini ngelihat dia ngebunuh, malah nanya, kamu mau bunuh kita juga seperti kamu bunuh orang Mesir itu. Akhirnya Musa ketakutan. Dan akhirnya dia jadi buronan. Dicari Firaun mau dibunuh, dia kabur. Nah, ketika dia kabur ke padang gurun ini, dia ketemu sama mertuanya, sama istrinya, berkeluarga alih profesi. Dari pangeran jadi gembala. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari background story Musa sebelum kita bicara lebih jauh tentang perjumpaan dengan Tuhan? Musa ini memang sudah dipilih sama Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dia punya visi, dia punya kerinduan di dalam hatinya. Jadi ketergerakan hatinya untuk membantu bangsanya itu bahkan udah ada dari sebelum dia ketemu Tuhan di gunung Tuhan, di Mountain of God itu. Makanya dia bantu si bangsa Israel ini, tapi dengan caranya sendiri, dengan cara yang dia tahu. Karena cara yang dia tahu sebagai pangeran Mesir, yang pertama adalah ya yang namanya kekuatan, kekerasan itu bisa menyelesaikan masalah. Makanya dia bunuh tuh orang yang mukulin bangsanya. Yang kedua, dia takut sama Firaun. Makanya dia lakuin sembunyi-sembunyi kan. Membunuh orang Mesir dia lakuin sembunyi-sembunyi. Mayatnya dia sembunyiin. Jadi kerinduannya dari Tuhan. Tujuannya dari Tuhan ada di dalam hatinya. Tapi metodenya pakai cara yang dia tahu. Dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal pertama yang bisa kita pelajari dari kehidupan seorang Musa. Visi dari Tuhan itu harus dijalankan dengan metode dari Tuhan. God's vision and God's method tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Dalam kehidupan kita sekarang di zaman modern ini, saya ketemu kok banyak orang yang bahkan seperti Musa. Sebelum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sudah tahu panggilannya apa. Mungkin jadi pengusaha, mungkin jadi karyawan CFO atau direktur perusahaan terkenal. Ada yang udah tahu menyadari panggilannya itu adalah berkeluarga. Jadi panggilan itu kadang orang bahkan bisa temukan sebelum dia kenal Tuhan. Tapi panggilan aja nggak cukup. Kita perlu kalau panggilannya dari Tuhan, kita perlu jalankan dengan metode yang dari Tuhan. Nah, kenapa perlu dijalankan dengan metode yang dari Tuhan, dijalankan bersama dengan Tuhan? Saya lihat sendiri.
Orang yang kalau walaupun visionnya tuh calling dalam hidup itu sebenarnya udah bener. Emang itu panggilan Tuhan buat orang ini, kelihatan gitu. Tapi dia jalani dengan caranya sendiri. Ended up-nya tuh nggak jauh dari dua. Yang pertama, ketika mengalami kegagalan, ketika mengalami setback. Karena ketika orang menjalani panggilan, itu pasti one way or another akan menghadapi setback. Nah, ketika menghadapi setback ini, ada dua. Ada orang yang karena karakternya memang kurang kuat, akhirnya dia nggak meneruskan panggilannya itu. Coba bisnis bangkrut, udah deh jadi karyawan aja. Padahal Tuhan panggil dia buat jadi pengusaha loh. Atau ada yang sebaliknya, orang yang sebenarnya Tuhan tuh panggil untuk jadi direktur dari perusahaan besar. Tapi dia berkarir, dapat lingkungan toksik, udah resign, mending usaha sendiri. Akhirnya panggilan yang Tuhan sediakan itu nggak tercapai, banting setir. Tapi ada juga orang yang punya karakter yang kuat, dibesarkan dengan wisdom yang benar walaupun keluarganya belum kenal Tuhan gitu. Jadi dia itu bisa belajar dari kegagalan dia. Which ini kelihatannya bagus bahkan di mata anak-anak Tuhan. Coba gagal, tapi tetap coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi sampai akhirnya berhasil, sampai akhirnya sukses. Tapi dia tidak lakukan itu bersama Tuhan. Hasilnya orang yang jadi sombong. Nah, sombong itu bukan hanya dalam artian merendahkan orang lain. Sombong itu juga bicara tentang orang yang pertama sombong yang paling kelihatan itu karena berkali-kali gagal akhirnya jadi sukses, dia merendahkan orang lain. Tiap lihat orang gagal putus asa, gitu aja udah putus asa. Om lo ini dulu bangkrut sampai berapa kali. Akhirnya bisa punya perusahaan omset triliunan. Ada juga tapi orang yang nggak kelihatan sombong. Bahkan dia menggunakan kekayaannya itu, kesuksesannya itu untuk memberkati orang lain. Dia bagi ilmu, dia bagi harta. Tapi jauh di hati kecilnya, dia ngerasa, aku ini udah lebih baik loh dari orang-orang yang aku bantu ini. Jauh di hati kecilnya dia ngerasa, aku gak butuh Tuhan. Lewat pengalaman hidupku, aku bisa sampai ke sini. Itu juga kan sombong. Masalahnya, hidup di dunia ini kan cuma sementara. Kalau kita ngerasa kita udah cukup baik, cukup layak, cukup sukses di dunia ini. Ketika kehidupan di dunia ini yang sifatnya sementara udah berlalu, ketika kita mau masuk ke kekekalan, gimana kalau sama hakim agung yang akan kita temui? Kita tuh sama sekali nggak kenal. Hidup di dunia ini cuma sementara. Jangan sampai kita sudah menjalani panggilan yang benar, udah jadi berkat buat orang lain, tapi kita nggak kenal sama siapa yang memberikan visi dan yang menyertai kita sampai kita ini bisa sukses. Makanya, kalau tidak dijalankan bersama Tuhan dengan cara Tuhan, celahnya itu pasti ada, brother and sister. Karena itu mari kita pilih cara yang kedua. Visi yang dari Tuhan dijalankan dengan metode dari Tuhan. Dijalankan bersama Tuhan. Kalau orang menjalani panggilan dalam hidupnya bersama Tuhan, ketika menghadapi kegagalan, dia akan bisa melihat kegagalan ini dengan cara yang berbeda. Kita akan lihat 4 hal, bagaimana menyikapi kegagalan sebagai anak-anak Tuhan, menyikapi setback. Yang pertama, Tuhan mengizinkan loh ya, bukan dengan sengaja menghukum. Tuhan mengizinkan kadangkala kegagalan untuk membawa kita jadi lebih kenal sama Dia. Seperti Musa, pakai caranya sendiri nggak berhasil jadi buronan, tapi gara-gara dia jadi buronan, dia lari ke padang gurun. Dia tinggal di dekat gunung Tuhan, jadi gembala di situ kan. Jadi sebenarnya anak Tuhan itu bukan dipanggil untuk belajar dari pengalaman. Karena kita kan sudah sering dengar wisdom dunia. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Yang penting kita belajar dari kegagalan kita. Anak Tuhan itu bukan dipanggil buat belajar dari pengalaman. Anak Tuhan dipanggil untuk belajar dari Tuhan. Karena kalau kita pakai istilah belajar dari pengalaman, belajar dari kegagalan, yang kita andalkan untuk maju ke masa depan kita sebenarnya apa? Pengalaman kita sendiri sebagai manusia kan. Padahal firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5-6 udah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan koneksi kita dengan manusia, mengandalkan pengalaman kita sebagai manusia, mengandalkan hikmat kita sebagai manusia yang terbatas. Yeremia 17, 5 ayat 6 Tuhan berkata, terkutuklah. Akan ada titik di mana itu mentok. Belajar bukan dari pengalaman. Belajar dari Tuhan. Kalau belajar dari pengalaman, kita cuma bisa lihat kegagalan kita di belakang.
Action apa yang bikin kita gagal? Tuhan bisa bukain lebih banyak lagi. Mungkin bukan action yang salah. Mungkin kita lakuin di waktu yang gak tepat. Atau waktunya tepat, actionnya tepat. Tapi hati kita, motifnya belum tepat. Kita bisa belajar lebih banyak kalau ketika kita mengalami kegagalan, bukan hanya sekedar introspeksi diri, evaluasi apa yang terjadi di belakang. Tapi datang ke hadirat Tuhan, doa, tanya, minta Tuhan ajarin kita. Kalau kita belajar dari pengalaman, kita akan jadi orang yang percaya diri. Percaya sama diri sendiri. Percaya sama manusia. Mengandalkan manusia. Kalau kita belajar dari Tuhan, anak Tuhan nggak dipanggil buat jadi percaya diri kok, seperti yang diajarin motivasi dunia. Kita dipanggil untuk percaya sama Tuhan kita. Nah, jadi lewat kegagalan yang terjadi dalam kehidupan Musa, Tuhan bawa dia ke gunung Tuhan. Dan akhirnya Musa mengalami perjumpaan di semak yang terbakar seperti ayat utama kita hari ini. Lalu di situ Tuhan berikan dia perutusan, calling. Tebak kemana Tuhan mengirim Musa. Dan tebak kemana Tuhan, apa yang Tuhan minta Musa lakukan. Tuhan mengirim Musa ke tempat di mana sebelumnya dia gagal. Untuk melakukan apa yang tadinya ada dalam hatinya. Kerinduan, tolong tuh bangsa Israel. Jadi menarik sekali. Ketika kita menghadapi setback dalam hidup kita, nggak selalu kita tuh salah jalur. Kalau kita datang ke Tuhan minta dia ajarin kita, mungkin jalurnya udah tepat loh. Tapi Tuhan minta kita lakuin dengan cara yang berbeda. Karena di sini setelah terjadi tawar-menawar antara Musa dengan Tuhan, karena awalnya Musa ya minder ya, nggak pede ya. Kan dulu udah coba, akhirnya ditolak sama bangsa jadi buronan. Tuhan minta dia lakuin hal yang sama dengan skala yang lebih besar lagi. Tapi akhirnya Musa nurut. Dan dia menghadap Firaun. Kejadian 5 ayat 1 menunjukkan perbedaan Musa yang dulu sebelum ketemu Tuhan di Mountain of God dengan Musa yang sekarang. Kejadian 5 ayat 1, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Dulu Musa mau tolong bangsanya, dia sembunyi-sembunyi bunuh orang Mesir, takut ketahuan sama Firaun. Sekarang dia datangin Firaunnya langsung malah. Caranya beda. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Yang pertama caranya beda. Yang kedua identitasnya beda. Dulu Musa tolong sebagai seorang pangeran Mesir. Gue bunuh aja karena jabatanku lebih tinggi. Aku lebih jago berantem mungkin ya. Karena kan dia pasti diajarin ilmu berperang juga. Tapi Musa saat ini datang dengan identitas dia sebagai hamba, sebagai utusan Tuhan. Karena itu yang pertama dia sebut bukan nama dia. Yang dia sebut adalah beginilah firman Tuhan. Biarkan umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Dulu ya, dulu mungkin si Musa ini mikir mau nolong bangsa Israel tuh supaya ya mereka punya kehidupan yang lebih layak lah. Mungkin mereka jadinya nggak dijadiin budak lagi lah, tapi tetap tinggal di Mesir. Di bawah kekuasaan Firaun. Mungkin itu yang ada di pikiran Musa dulu. Sekarang skalanya malah lebih besar. Karena Musa datang ke Firaun minta bangsa Israel ini dilepasin, dikeluarin. Higher purpose. Jadi kerinduannya sama nolong bangsa Israel, tapi dengan cara yang berbeda, dengan identitas yang berbeda, dengan skala yang berbeda. Jadi hal kedua yang bisa kita pelajari sebagai anak Tuhan ketika menghadapi setback. Kadang Tuhan izinkan setback terjadi untuk memulai sesuatu yang baru dalam visi kita yang lama. Dalam visi kita yang mungkin tadinya mengalami kegagalan seperti Musa. Diutus sama Tuhan untuk melakukan hal yang sama visi dia yang lama, nolong bangsanya. Tapi dengan cara yang berbeda, dengan identitas yang berbeda, dengan skala yang berbeda, tapi yang paling luar biasa, dengan kuasa yang berbeda. Karena Musa yang datang menghadap Firaun ini, dia bawa kuasa dari Tuhan. Bisa menurunkan 10 tulah. Dan kita kalau pencet fast forward nanti, akhirnya karena 10 tulah, Firaun membebaskan bangsa Israel, tapi Firaun galau, akhirnya rubah pikiran, dikejar, bisa membelah laut. Kalau dalam setback kita, yang pertama kali kita lakukan bukan mengandalkan manusia, bukan sekadar introspeksi diri, tapi mau belajar sama Tuhan, cari hati Tuhan. Tuhan tuh bisa kirim kita kembali ke tempat di mana kita gagal. Dengan identitas, dengan hikmat, dengan otoritas yang berbeda, yang outcome-nya, hasilnya pasti jauh berbeda. Nah, tapi kalau kita
mendengar kata Tuhan izinkan kegagalan, kadang kita ini manusia ya, suka sedikit melunjak. Jadi kayak kalau ada kegagalan, kita salahin Tuhan. Kalau ada masalah, kita salahin Tuhan. Bahkan anak Tuhan pun kadang tanpa disadari menyalahkan Tuhan. Karena ketika ada masalah, ketika menghadapi kegagalan, oh aku lagi ditegur, aku lagi ditampar nih sama Tuhan. Apakah Bapa yang baik akan menggunakan kekerasan untuk mendidik anaknya? Kalau kita renungkan lebih dalam lagi istilah Tuhan mengizinkan kegagalan atau masalah dalam hidup kita, yang Dia izinkan terjadi dengan yang Dia luputkan, itu lebih banyak yang mana? Saya pernah bicara di FIS, kalau kita mau fair sama Tuhan, memandang Dia sebagai seorang anak, memandang Bapa yang baik, Tuhan itu ya lebih banyak meluputkannya loh. Ketika kita manusia ini hidup dalam kedagingan kita banyak melakukan kesalahan. Gak setiap konsekuensi dari kesalahan kita itu dia langsung. Wah, waktu itu waktu di FIS onsite saya pakai contoh buat para suami. Yang udah punya istri, lagi jalan sama istrinya. Ngelihat cewek lebih cantik atau berfantasi. Memikirkan hal-hal yang gak seharusnya udah dibayangkan oleh seorang pria yang udah punya istri. Nggak selalu kan istrimu tahu apa yang ada di pikiranmu. Tuhan luputkan. Atau seorang istri yang dalam hati, dalam pikirannya diem-diem bandingin suaminya sama sama aktor, sama suami orang lain, atau bahkan sama mantan di masa silam. Nggak selalu kan suaminya tahu. Atau buat para karyawan yang dikit-dikit korupsi waktu. Nggak selalu kan bosnya tahu. Atau buat para pengusaha yang kadang ambil jalan pintas. Backdoor, jalan belakang, sedikit-sedikit sogok. Nggak selalu ketahuan kan. Tuhan itu lebih banyak meluputkannya. Dan ketika ada masalah terjadi, itu pun Dia izinkan konsekuensinya terjadi. Seringnya karena kesalahan kita, ketika Dia izinkan konsekuensinya terjadi, Dia menyediakan sesuatu yang baik. Yang tadi kita pelajari, yang pertama pengenalan akan Dia. Yang kedua, Dia mau kasih kita cara dan hikmat yang baru, mau ajarin kita, mau perlengkapi kita. Jadi mari kita belajar, apalagi sepanjang tahun ini, karena kita mau menjadi orang Kristen yang dewasa, yang dipakai Tuhan untuk bawa brighter days. Sama Tuhan itu jangan sujon. Mari kita belajar menyikapi setiap firman yang kita baca ataupun perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, untuk pandang itu sebagai seorang anak yang percaya sama papanya. Nah, saya perlu sampaikan ini dulu karena di 2 poin yang terakhir, kalau cuman dibaca sekilas di kitab Keluaran ini, seolah-olah Tuhannya nyeremin. Karena itu saya mau kasih insight dulu. Termasuk bagaimana cara kita memandang setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang ada juga kita udah ngelakuin yang benar, seperti para santo-santa, tapi menghadapi setback, mereka malah dimartir, mengalami kegagalan. Tuhan izinkan hal yang buruk seolah-olah terjadi dalam hidup kita. Nah, gimana menyikapi yang itu? Sebagai seorang Bapa yang baik, ya kita jangan fokus ke situnya. Fokus ke kebaikan Tuhan, ke hal-hal di mana kita melakukan kesalahan tapi diluputkan dari konsekuensinya. Sehingga kita nggak akan jadi sombong ketika kita ngerasa udah ngelakuin yang benar seperti Ayub, lalu hal yang buruk terjadi. Tuhan itu kan mandangnya jauh ke depan. Ada hal yang baik. Dia tetap mengerjakan kebaikan dalam hidup kita, anak-anak yang mengasihi Dia. Kalaupun sampai ada hal yang terlihat buruk di jangka pendek terjadi, kalau kita setia jalani hidup dengan benar sama Dia, pasti ada suatu kebaikan yang muncul di situ. Kalau nggak bisa kita nikmati sekarang, kita akan nikmati di kekekalan nanti. Nah, kita harus punya pola cara pandang seperti ini dulu. Kalau kita mau benar-benar bisa ascend, naik ke gunung Tuhan, dipakai Tuhan, membawa pemulihan seperti Musa dipakai untuk memulihkan bangsa Israel. Nah, kita kembali lagi ke cerita ini. Jadi long story short, akhirnya bangsa Israel itu bisa keluar dari tanah Mesir. Setelah lewat 10 tulah, membelah laut, nyampelah mereka di Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai ini adalah gunung yang sama di mana Musa itu berjumpa dengan Tuhan lewat semak yang terbakar tapi nggak hangus. Dan kita akan lihat apa yang terjadi di Gunung Sinai ketika Musa membawa 600.000 bangsa Israel.
Keluaran 19 ayat 16-18, terjadilah pada hari ketiga, waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Wow, di gunung yang sama yang tadinya Tuhan itu menemui Musa di semak doang yang kebakar, ini sekarang bukan semak aja guys, satu gunung kebakar, burning bush, berubah jadi burning mountain. Apa yang sebenarnya bisa kita pelajari di sini, dan kenapa Tuhan yang tadinya nongolnya cuma di semak yang kebakar, sekarang satu gunung dia bakar dengan apinya? Kita bisa belajar, ternyata kita punya Tuhan yang cukup humble untuk menjumpai kita, berelasi sama kita secara intim, secara pribadi, seperti ketika dia datangi Musa sebagai semak yang terbakar. Kalau kita baca dialognya di situ antara Tuhan dan Musa lewat lensa seorang anak, lewat hati seorang anak, kita bisa lihat Tuhan tuh humble banget. Dia yang maha berkuasa tuh tunjuk Musa. Musanya kan emang karena nggak kenal, dan dia udah pernah mengalami kegagalan ketika ngelakuin misi yang Tuhan suruh dia lakuin, Musanya nggak mau. Kalau Tuhan itu bukan pribadi yang humble, ya udah lu nggak mau, gue cari orang lain. Ada si Harun itu di Mesir, ada si Yosua, tapi Tuhan maunya Musa. Jadi sampai Tuhan itu, ayo kamu minta bukti apa? Aku kasih lihat nih, aku bakal berlengkapi kamu. Tuhan tuh humble untuk berelasi secara intim, menjumpai, menghibur kita dalam kegagalan kita. Tapi di satu sisi, Tuhan itu cukup berkuasa, powerful. Akan ada waktunya. Kenapa dia bakar itu gunung ketika Musa datang bawa 600.000 orang Israel? Supaya 600.000 orang itu ngeliat. Ini loh Tuhan. Ini loh aku, kata Tuhan. Dan aku menyertai si Musa ini. Karena yang bisa masuk ke gunung berapi itu awalnya cuma Musa. Yang berani ngedekat cuma Musa. Jadi seluruh 600.000 orang itu tahu. Benar-benar tahu siapa yang berdiri di belakang Musa. Tuhan itu cukup humble untuk berelasi, untuk menghibur, untuk ngajarin kita. Tapi dia juga cukup powerful untuk menyatakan ke orang-orang dunia di sekeliling kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita di mana mungkin sebelumnya kita gagal, ada waktunya Tuhan akan nyatakan. Kalau kita seperti Musa mau jalan sama dia dengan hati yang benar, dengan ketaatan, ada waktunya Tuhan nyatakan. Ini loh, papahnya si Reza di surga. Ini loh, papahnya si Dennis di surga. Kita semua anak Tuhan ini punya papa satu lagi di surga. Yang akan ada waktunya menyatakan siapa dirinya. Supaya di aspek-aspek kehidupan kita, orang-orang yang tadinya belum kenal dia, tahu siapa yang berjalan di belakang kita. Jadi apa? Aspek dalam kehidupanmu yang mungkin mengalami setback. Relasi kah? Bisnis kah? Pelayanan kah? Atau mungkin kehidupan pribadimu yang pengen lepas dari kebiasaan buruk tapi jatuh bangun, gagal, bolak-balik. Ayo ke gunung Tuhan. Ketemu sama Tuhan. Curhat sama dia dan izinkan dia curhat balik sama kita. Mengungkapkan kerinduan hatinya, rencananya dalam hati kita. Ayo jalan lagi sama dia. Akan ada waktunya burning bush berubah jadi burning mountain. Anak Tuhan banyaknya tuh pengen langsung lihat burning mountain-nya. Pengen lihat sesuatu yang spektakuler, pengen lihat mujizat. Banyak semua yang kayak begitu banyak. Tapi sedikit yang mau datang ke burning bush. Menjalin hubungan yang pribadi, yang intim sama Tuhan. Mencari dia, bukan hanya sekedar rajin doa, rajin berkomunitas. Cara kita hidup, cara kita bekerja, cara kita berelasi. Apakah kita sudah izinkan kebenaran firman-Nya yang jadi pedoman hidup kita? Awali dengan burning bush dulu. Nanti ada waktunya Tuhan akan tunjukkan burning mountain. Dan yang terakhir, ada kalanya yang namanya setback itu seperti tadi sudah sempat saya bahas. Kita udah ngelakuin semua yang benar. Seperti kejadian ini. Musa sudah melakukan bagiannya. Tuhan sudah melakukan bagiannya juga. Bangsa Israelnya guys. Kalau kita baca fast forward, kitab Keluaran, malah nyembah lembu emas.
Kita sudah melakukan bagian kita, Tuhan sudah melakukan bagian kita, tapi ada orang-orang seperti bangsa Israel di sekeliling kita yang tetap bebal, tidak melakukan bagian mereka, malah nyembah lembu emas. Adakah teman-teman yang mengalami itu? Udah berdoa, udah dapat tuntunan Tuhan, udah dapat peneguhan, udah ngelakuin bagian. Tuhan pun sudah menyatakan kemuliaannya, ada mujizat ditolong, ada burning mountain. Tapi ada orang-orang di sekeliling Anda yang tetap bebal. Tetap jahat sama Anda. Tetap nggak mau kenal Tuhan. Tetap pahit, nggak bisa dikasih tahu. Atau bahkan ngelakuin sesuatu yang merugikan kehidupan Anda. Musa pun alami itu. Setelah dia melakukan bagiannya, setelah Tuhan melakukan bagiannya, ternyata dia tetap mengalami setback. Dan itu juga pasti terjadi sama kita. Karena kita hidup di dunia yang nggak sempurna, jatuh dalam dosa, di dunia yang jatuh dalam dosa, dan di sekeliling kita nggak semua orang kenal Tuhan. Ada orang-orang seperti bangsa Israel yang begitu bebal, udah ngelihat 10 tulah, laut dibelah, gunung kebakar, masih nyembah lembu emas, guys. Dan kita akan lihat suatu dialog yang menarik antara Tuhan dan Musa ketika bangsa Israel ini jatuh dalam penyembahan berhala. Keluaran 32, saya hanya akan highlight ayat 9 sampai 11. Ditampilkan di sini juga. Jadi ketika gunung itu sudah menyala-nyala, long story short lah ya, Musa tuh naik ke gunung, terima 10 perintah Allah ditulis di loh batu. Dia tuh di sana sekitar 40 hari puasa. Terus Tuhan kasih tahu itu di bawah bangsa Israelnya malah nyembah lembu emas. Lalu ada satu dialog yang kalau kita cuma baca sekilas, ini bikin kita susah beriman sama Tuhan. Karena Tuhannya kelihatan galau. Karena di Keluaran 32 ayat 9 sampai 11, Tuhan ini kayak galau banget loh. Kayak baperan. Nyembah berhala, udah gua musnahin aja kata Tuhan. Musa, kamu jadi Abraham baru. Dari keturunanmu akan kulahirkan bangsa yang besar. Lalu Musa kayak nego-nego Tuhan. Please Tuhan, janganlah Tuhan, kasihan bangsa Israel. Terus Tuhan kayak, iya ya, kasihan juga ya. Nggak jadi deh. Wah, kalau Tuhan kita kayak begitu ngeri juga ya, Bapak Ibu Saudara. Tuhannya galauan, emosian, baperan, dan bisa dinego, bisa dilobi. Kan kalau pencipta alam semesta, karakternya nggak stabil seperti itu, gimana kita bisa beriman sama dia? Kalaupun emang Tuhannya seperti ini, ya dia berhak-berhak aja sih musnahin bangsa Israel. Banyak orang bilang, ini Tuhan kok galak banget. Bangsa Israel cuman nyembah berhala aja mau dimusnahin. Yang pertama, nyembah berhala itu bukan cuman ya. Yang kedua, ini yang memusnahin siapa? Penciptanya. Satu-satunya pribadi yang berhak mencabut nyawa saudara dan saya ya adalah Tuhan. Kalau dia mau berkata, dia menghendaki, dia berhak. Kita ini ciptaan loh. Tahu diri dikit. Jangan karena sudah diajarkan dia ini bapak, terus kita jadi anak yang kurang ajar. Todong-todong bapak, bawa hak kita. Gak pernah mikirin kewajiban kita. Gak pernah mikirin harga yang sudah dia bayar supaya kita bisa jadi anaknya. Kerjaannya nodong Tuhan melulu. Tapi saya bersyukur. Tuhan kita ini bukan tiran absolut yang baperan dan galauan. Seperti impresi yang mungkin kita dapat sekilas kalau baca ayat ini. Kalau kita baca lewat kacamata seorang anak, seperti Yesus memandang Bapaknya, juga sebagai seorang ciptaan yang tahu diri, ada sesuatu yang indah dari dialog Tuhan dan Musa ini. Tuhan kan maha tahu. Dia udah tahu kok reaksi Musa. Kalau dia ngomong begitu, Musa akan begini. Ini sama seperti ketika saya bahas minggu lalu, gimana cara ngelihat peristiwa Tuhan meminta Abraham mengorbankan Ishak lewat kacamata seorang anak. Kita pun bisa gunakan kacamata yang sama. Tuhan tuh udah tahu. Musa kalau dihadapkan sama, ini kan situasi yang cukup complicated dalam hidup Musa. Satu sisi dia udah berkorban banyak hal untuk bangsa Israel. Awalnya dia coba nolong dari pangeran turun derajat jadi gembala. Dia harus tinggalin anak istrinya, udah punya kehidupan yang bahagia. Terus harus berkonfrontasi dengan Firaun. Udah ngelakuin, harus naik gunung, puasa 40 hari untuk 10 perintah Allah. Lah malah nyembah berhala. Kalau kata orang Surabaya, becekno ini orang-orang Israel. Di posisi Musa yang udah berkorban banyak hal. Ngelihat bangsa Israel yang begitu, lalu dihadapkan sama kemungkinan ini bangsa dibabat habis aja. Aku jadi Abraham yang baru, jadi leluhur bangsa yang besar yang baru.
dihadapkan sama dua pilihan seperti ini, kalau dia ikut kedagingannya, ya mending udah ini bangsa becekno ini dihabisin aja udah ya. Aku bikin bangsa yang baru, loh Tuhan yang tawarin. Tapi ternyata ketika seorang Musa dihadapkan sama pilihan seperti ini, di situ dia akhirnya bisa memilih untuk tetap melayani bangsa Israel, tetap sayang sama bangsa Israel. Kenapa Tuhan ngomong kayak begitu? Bukan karena Tuhannya yang berubah-ubah. Tuhan lagi fokus sama Musa. Tuhan mau bikin Musa sadar sejauh apa dia ini bisa melayani dan mengasihi bangsa Israel. Tuhan mau keluarin potensi dalam hati Musa. Sampai kalau kita baca di kitab Ulangan dan di kitab Bilangan, Musa ini sama Tuhan sampai dipandang sebagai seorang pribadi yang lembut hatinya. Bekas pembunuh loh ini dulunya, bisa mengalami transformasi. Jadi ketika Tuhan nunjukin ke Musa seolah-olah dia marah, dia mau bunuh ini bangsa Israel, sebenarnya dia lagi mau memproses, mau mengajarin Musa, ngeluarin the best in him. Seperti yang dia mungkin mau lakukan pada diri saudara dan saya. Siapa? Kalau Anda Musa, siapa Israelmu? Teman kantor kah? Rekan bisnis kah? Pasangan kah? Orang-orang yang kayaknya ngeselin. Yang kita udah ngelakuin bagian kita. Tuhan udah ngelakuin bagiannya. Tapi orang-orang ini tidak melakukan bagian mereka. Orang yang kita layani kah di pelayanan? Seperti Tuhan mau mengarahkan Musa. Tuhan pun mau mengarahkan saudara dan saya. To keep love them. To keep serve them. Seperti Yesus yang mengasihi tanpa syarat. Yang bahkan ketika dipaku di kayu salib, dia bisa bilang ampuni mereka. Itulah panggilan Tuhan buat saudara dan saya. Dan gak mudah. Makanya poin keempat. Ketika kita mengalami setback, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia di dalam setback kita. Karena setelah Musa memutuskan, enggak Tuhan, jangan dibunuh. Aku tetap layani mereka. Aku tetap pimpin mereka. Yang terjadi, long story short, adalah Tuhan melanjutkan rencananya untuk mendirikan kemah tabut perjanjian. Jadi Tuhan yang tadinya ada di atas gunung, bangsa Israelnya malah nyembah berhala. Tapi lewat seorang Musa yang mau tetap melayani bangsa ini sebagai seorang pemimpin yang baik, Tuhan turun gunung. Tuhan menyatakan hadiratnya di tengah bangsa Israel melalui kemah perjanjian. Dan kalau kita baca kitab Imamat, untuk bisa masuk ke kemah perjanjian ini, yang ngurusin barang-barang di dalam kemah hanya boleh suku Lewi. Yang boleh masuk ke dalam untuk melakukan upacara itu hanya Harun dan anak-anaknya. Dan untuk masuk, untuk ngangkut, ngurusin kemah ini, protokolnya banyak banget. Mencerminkan kekudusan Tuhan yang gak bisa mentolerir dosa manusia. Manusia berjumpa dengan kekudusan Tuhan, bukan Tuhan yang mau bunuh, manusianya mati sendiri. Karena nature Tuhan itu adalah kudus, api yang menghanguskan. Tapi dari 600.000 orang bangsa Israel ini ada satu pribadi yang gak perlu ngelaluin semua protokol itu. Gak dicatat di sini. Di sini protokol itu hanya berlaku bagi Harun, bagi orang Lewi. Tapi Musa, dia bisa keluar masuk kapan aja. He has access untuk ketemu sama Tuhan. Bahkan kitab Keluaran mencatat untuk bertemu dan berjumpa dan ngobrol seperti layaknya sahabat. Tahukah akses yang Tuhan berikan pada Musa, itu juga dia berikan pada diri saudara dan saya. Lewat Roh Kudusnya yang tinggal di hati kita. Dulu Tuhan tinggal di kemah perjanjian. Di perjanjian baru ini, saudara dan saya adalah tabut perjanjian yang baru. Karena dia melalui Roh Kudusnya tinggal dalam hati kita. Kita bisa bersekutu kapan aja sama dia. Poin penutup dari tema Ascend ini. Naik ke gunung Tuhan, mencapai visi yang Tuhan berikan, itu memang gak bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri. Tuhan pun tahu Musa gak bisa mimpin bangsa Israel dengan kekuatan sendiri. Karena itu dia turun dari gunung nemenin Musa untuk bawa bangsa Israel ini nyampe ke tanah terjanji. Tuhan itu adalah sesuatu yang mau kita tuju di akhir hidup kita. Di surga ketemu Tuhan kan? God is our finish line. Tapi di saat yang sama, melalui Roh Kudusnya yang tinggal dalam hati kita. Yang kedatangannya sebentar lagi akan kita rayakan. Beberapa minggu ke depan, kita akan bersama-sama Gereja Katolik kan mempersiapkan diri untuk Pentakosta.
melalui Roh Kudusnya itu, dia juga adalah sahabat kita. He is our finish line, but he also our companion. Sahabat kita yang mendampingi kita menaiki gunung Tuhan, menjalani kehidupan, yang mendampingi kita untuk mencapai sesuatu yang telah Dia tanamkan dalam hati kita, visi yang dari Dia. Dia akan dampingi kita juga untuk mencapai itu. Jadi, mari di akhir tema Ascend ini, kita buka hati kita. Kita kembali masuk ke Eden, kehadirat-Nya. Kita kembali ambil komitmen untuk berjalan bersama pohon kehidupan, Yesus dan kebenaran firman-Nya. Tinggalkan kebiasaan buruk kita, restart our life. Jalani kehidupan dengan iman that God will show up seperti Dia muncul sebagai Allah yang menyediakan bagi Abraham. Tapi sebelum semuanya itu, kita harus awali dengan izinkan Dia jadi companion kita. Izinkan Tuhan mendampingi Anda di dalam menjalani kehidupan yang sudah Dia siapkan untuk Anda. Izinkan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat Anda, supaya Roh Kudus bisa tinggal dan mendampingi Anda. Mari kita siapkan hati kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang menyadarkan kami bahwa kami punya Engkau Bapa yang setia mendampingi kami, bahkan di setiap kegagalan-kegagalan, setiap setback yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami belajar, kami punya Allah yang rendah hati, yang mau berelasi sama kami yang sebenarnya hanya cuma ciptaan ini, yang membimbing kami. Tapi di saat yang sama Engkau juga Allah yang berkuasa, yang sanggup menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan hari ini. Biar rahmat-Mu boleh tercurah ke dalam hati mereka, supaya mereka yang belum menerima Putra-Mu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh membuka hatinya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buat yang udah mundur dari Tuhan, yang mungkin akibat pandemi ini rohnya sudah mulai lesu, Allah Roh Kudus, biar lewat firman hari ini Kau nyalakan kembali api itu dalam hati mereka, supaya mereka pun boleh melihat api Tuhan menyala di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Hamba terbatas ruang dan waktu, tapi Roh-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Allah Roh Kudus, Kau sertai setiap umat yang menyaksikan tayangan hari ini, supaya kebenaran firman yang sudah ditaburkan boleh mereka lakukan, boleh tumbuh, boleh berbuah, sehingga setiap aspek kehidupan mereka boleh mempermuliakan nama Yesus. Hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.